Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Novita Rahmadani dengan NIM 12120100173. Kepada Ibu Neng Gustini MPD MAG selaku dosen pengampu mata kuliah bimbingan konseling serta teman-teman yang saya cintai, semoga kalian selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, pada kesempatan kali ini di sini saya akan memaparkan sedikit materi tentang program bimbingan konseling di sekolah ataupun di madrasah. Dengan topik yang akan saya bahas dalam video presentasi kali ini yaitu yang pertama, ciri-ciri program bimbingan konseling yang baik. Yang kedua, jenis program bimbingan konseling. Yang ketiga, prinsip penyusunan program bimbingan konseling. Dan yang terakhir yaitu ada tahap-tahap penyusunan program bimbingan konseling. Kita beranjak kepada materi yang pertama yaitu ciri-ciri program bimbingan konseling yang baik. Nah, program bimbingan konseling yang baik itu ialah suatu bentuk program yang apabila dilaksanakan memiliki efisiensi dan juga efektivitas yang optimal. Nah, sebagaimana Miller telah mengemukakan bahwa program bimbingan konseling yang baik itu diantaranya yaitu yang pertama, program bimbingan konseling itu hendaknya dikembangkan secara bertahap dengan melibatkan semua unsur atau staf sekolah dalam perencanaannya. Contohnya itu seperti gurunya, wakil kelas, kepala sekolah, wali kepala sekolah, dan staf sekolah lainnya. Yang kedua yaitu program bimbingan konseling itu hendaknya memiliki tujuan yang ideal dan realitas dalam perencanaannya. Yang ketiga yaitu program bimbingan konseling itu hendaknya mencerminkan komunikasi yang kontinu antara semua unsur atau staf sekolah yang bersangkutan. Yang keempat yaitu program bimbingan konseling itu hendaknya menyediakan atau memiliki fasilitas yang diperlukan. Yang kelima yaitu program bimbingan konseling itu hendaknya memberikan pelayanan kepada semua peserta didik. Yang keenam, program bimbingan konseling hendaknya menunjukkan peranan yang signifikan dalam menghubungkan dan memadukan sekolah dengan masyarakat. Yang ketujuh yaitu program bimbingan konseling itu hendaknya memberikan kesempatan untuk melaksanakan penilaian terhadap diri sendiri. Dan yang terakhir yaitu program bimbingan konseling itu hendaknya menjamin keseimbangan pelayanan BK. Berlanjut kepada topik pembahasan yang kedua yaitu jenis program bimbingan dan konseling. Program pelayanan bimbingan dan konseling di sekolah itu telah disusun berdasarkan kebutuhan peserta didik atau need assessment yang diperoleh melalui aplikasi instrumentasi dengan substansi program pelayanan yang mencakup 1. 4 bidang, yang kedua jenis layanan dan kegiatan pendukung, yang ketiga format kegiatan, yang keempat sasaran pelayanan, dan yang kelima volume atau beban konselor. Nah, adapun menurut Anas Salahuddin ada beberapa hal yang harus diketahui oleh konselor sekolah berkenaan dengan penyelenggaraan bimbingan konseling di sekolah. Di antaranya yang pertama yaitu ada kegiatan pelayanan konseling dapat dilaksanakan di dalam atau di luar jam pembelajaran sekolah ataupun madrasah. Nah, kegiatan pelayanan konseling di luar jam pembelajaran ini dibatasi dengan maksimum waktu sebesar 50%. Dan yang kedua yaitu pelayanan konseling dilaksanakan dalam 4 bidang. Dan adapun prinsip penyusunan program bimbingan konseling menurut Depdikbud diantaranya yaitu yang pertama, program bimbingan supaya disusun selaras dengan program pendidikan dan pengajaran dari sekolah yang bersangkutan dengan pemanfaatan sarana dan prasarana yang ada di sekolah. Yang kedua yaitu pada waktu menelaah kebutuhan-kebutuhan, masalah dan karakteristik siswa supaya mengikut sertakan staf sekolah yang lain. Yang ketiga yaitu program bimbingan perlu diinformasikan pada seluruh staf sekolah
sehingga mereka dapat memahami dan mau memberi dukungan secara berkesinambungan. Yang keempat yaitu kemampuan staf sekolah dalam bidang bimbingan dan konseling perlu diketahui, yang meliputi pengalaman kerja, pendidikan dan pelatihan yang diikuti, kepribadiannya, minat terhadap bimbingan, latar belakang kehidupannya, dan kemampuan pemimpin. Yang kelima yaitu meneliti macam-macam layanan dan kegiatan-kegiatan lain yang sudah ada dan dilaksanakan di sekolah. Yang keenam yaitu membuat analisis tentang layanan pokok bimbingan. Program bimbingan yang dibuat harus mengacu pada hasil analisis tersebut. Dan yang terakhir yaitu perlu ditentukannya siapa yang akan menjadi pemimpin penyusunan program dan juga pembagian tugas masing-masing. Selanjutnya di sini kita beranjak kepada topik pembahasan yang terakhir, yaitu tahap-tahap penyusunan program bimbingan dan konseling. Nah, di sini adapun menurut dari Minto, tahap penyusunan program bimbingan dan konseling itu meliputi yang pertama, merumuskan rasional program, yang kedua, melakukan asesmen kebutuhan, yang ketiga, merumuskan tujuan program, dan yang keempat yaitu mengidentifikasi sumber-sumber. Nah, di sini berikut ini diuraikan gitu secara rinci tahap penyusunan program bimbingan konseling. Nah, yang pertama yaitu merumuskan rasional. Rasional itu berisi latar belakang penyusunan program bimbingan yang telah didasarkan atas landasan konseptual, hukum, ataupun empirik. Nah, selain rasional penyesuaian program BK, juga mempertimbangkan visi dan misi yang berisi harapan yang diinginkan dari layanan bimbingan dan konseling yang mendukung visi, misi, dan juga tujuan sekolah. Yang kedua yaitu ada asesmen kebutuhan. Nah, adapun di sini langkah-langkah asesmen yaitu yang pertama, mengidentifikasi khalayak sasaran seperti siswanya, gurunya, orang tuanya, pimpinannya, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu mengumpulkan data integratif dan komprehensif dengan alat pengumpulan data. Dan yang ketiga yaitu ada klasifikasi atau 4 bidang BK dan analisis, modifikasi faktor-faktor penghambat dan pendukung perkembangan 4 bidang. Nah, di sini contohnya itu seperti prestasi rendah misalkan. Yang pertama, akademik atau belajar. Nah, itu termasuk dengan asesmen. Yang kedua, yaitu ada informasi teknik belajar, perbaikan pembelajaran, peningkatan motivasi, pengembangan konsep diri, dan juga modifikasi kondisi hubungan keluarga. Yang ketiga yaitu merumuskan tujuan. Nah, tujuan di sini telah berdasarkan kebutuhan yang telah ditetapkan kompetensi yang dicapai siswa berdasarkan perkembangan. Tujuan di sini terbagi menjadi 2 tujuan, yaitu ada tujuan umum dan juga tujuan khusus. Nah, 2 tujuan ini bisa dalam bentuk kompetensi sasaran. Contohnya, kita ambil pertama tujuan umum, yaitu membantu siswa mencapai perkembangan yang optimal dalam aspek akademik, dapat merealisasikan potensinya secara optimal dalam setiap kegiatan akademik. Nah, sedangkan contoh dari tujuan khusus yang pertama yaitu dapat membantu siswa memahami hakikat belajar, yang kedua dapat membantu siswa memahami hubungan antara prestasi belajar dan keberhasilan karir di masa depan, yang ketiga membantu siswa memperoleh informasi yang mencakup tentang strategi belajar, yang keempat yaitu membantu siswa mengembangkan apresiasi positifnya terhadap sekolah dan juga belajar. Yang keempat yaitu ada identifikasi sumber-sumber. Nah, pada kegiatan mengidentifikasi sumber yaitu meliputi yang pertama, identifikasi ketersediaan sumber-sumber yang dapat dimanfaatkan untuk memfasilitasi dan mengefektifkan pelaksanaan struktur isi program. Yang kedua yaitu dapat berupa orang, contohnya seperti ahli tenaga atau profesional, dan atau juga material seperti tempat, sarana, dan juga prasarana. Pada kegiatan bimbingan dan konseling sekolah itu tentunya memiliki konsekuensi logis, baik secara ekonomi maupun non-ekonomi, sebagaimana implikasi atas diselenggarakannya kegiatan tersebut.
Sekian presentasi dari saya. Semoga materinya dapat bermanfaat dan dapat dipahami oleh kita semua. Dan mohon maaf apabila banyak kesalahan dalam penyampaian materi. Saya Tiara Novita Ramadhani, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.